Oke, Indonesia kemarin kedatangan COVID-19. Pemerintah mulai beberes, mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Ada yang minta lockdown, ada yang minta tidak di lockdown. Dan kalau untuk kondisi sekarang ini, bahkan ada juga yang mulai melockdown lagi daerahnya, atau juga istilahnya PSBB. Nah, efektif nggak sih PSBB ini untuk kondisi sekarang ini, menurut Bang Rahmat? Ini ada perkembangan terbaru memang, bahwa usulan dari 3 orang ahli yang membuat sebuah deklarasi baru, mengusulkan sebuah strategi baru, bahwa nggak cocok lagi, nggak untuk sekarang ini loh ya. Untuk sekarang ini ya. Untuk sekarang ini, berdasarkan perkembangan pengetahuan semenjak Januari sampai sekarang kan 8 bulan yang udah menghasilkan sampai hingga 80.000 paper mungkin ada paper penelitian khusus mengenai COVID ini. Berdasarkan perkembangan terbaru, jadi mereka mengusulkan satu usulan alternatif. Maksudnya dalam tengah ini mereka mengusulkan supaya fokus saja pada yang kalangan paling berisiko mengalami kematian. Ada beberapa tingkatan risiko itu. Yang pertama, yang paling mulai dari yang paling berisiko itu kalangan manula dengan penyakit penyerta, entah itu yang berat, diabetes, jantung, hipertensi, gitu, yang berat, apalagi yang komplikasi, itu yang paling berisiko. Orang tua ya manula sekitar 60 tahun ke atas lah, dan penyakit berat itu yang paling pertama, yang paling berisiko. Kemudian selanjutnya orang muda sekitar 50 tahun ke bawah gitu lah kan, dan punya penyakit penyerta yang berat-berat kayak tadi, itu nomor 2. Yang selanjutnya kalangan orang tua yang sehat, yang normal, itu berisiko yang ketiga. Yang keempat kalangan muda yang normal, yang kesehatannya normal gitu kan. Dan yang terakhir anak-anak ya. Jadi ide jalan tengah ini tadi ini ada 3 ahli yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu satu dari Harvard University, dari Stanford University, sama Oxford University, dan banyak ahli yang mendukungnya. Jadi mereka mengajukan usulan fokus protection terhadap kalangan yang berisiko tadi, yang 3 tadi itu. Secara jumlah sebetulnya, secara populasi jumlah mereka sedikit, relatif sedikit, ya kan? Jadi daripada imbas dari lockdown PSBB yang udah luar parah, udah nggak masuk akal ini, udah sangat mengenaskan ini, udah dari pas starting gitu kan. Jadi dibebaskan aja semua. Dalam pengertian bebaskan itu, nggak ada lockdown apa, sekolah dibuka, perkantoran dibuka, pasar-pasar dibuka. Tapi yang paling penting dijaga itu yang paling berisiko tadi itu. Jadi pemerintah atau lembaga-lembaga yang pemerhati yang pandemi ini fokus untuk menjaga yang paling berisiko. Sementara itu yang masyarakat umum tetap menjalankan protokol. Terutama memakai masker. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masker, berarti kita ngomongin protokol kesehatan yang juga menjadi banyak sekali embel-embelnya. Ya Bang Rahmat ya. Banyak yang bilang pakai masker jangan taruh di dagu. Nah, awal mula itu tidak menjadi pembahasan. Setelah itu baru jangan taruh di dagu. Maskernya boleh masker apa saja. Ya kan? Nah, terus muncul lagi masker harus SNI. Nah, kita tarik mundur lagi. Sebenarnya masker yang bisa untuk mengatasi atau yang sesuai dengan protokol kesehatan itu seperti apa sih, Bang? Jadi kan ini latar belakang masker ini lah dulu. Jadi kan setelah udah sampai sekarang ini kan berdasarkan penelitian terbaru yang selama dilakukan, model penularan yang paling utama dan paling banyak buktinya itu adalah close contact dalam durasi lebih dari 15 menit. Close contact dalam durasi lebih dari 15 menit. Antara orang yang positif dengan orang yang rentan, yang susceptible lah kan. Itu mekanisme penularan yang paling utama dan banyak buktinya. Banyak bukti penelitiannya. Misalnya ya kayak kita gini ngobrol-ngobrol, nggak pakai masker. Jadi orang yang terinfeksi itu kan virus-virusnya itu kan udah
berkembang biak itu di mulutnya, di sistem pernapasannya gitu kan. Jadi ketika orang yang positif ini entah batuk, bersin atau bicara pun, dia kan ada lepas kadang muncrat istilahnya kan. Iya, benar. Droplet, ya benar. Jadi ketika muncrat itu virusnya terbawa gitu kan. Jadi yang paling banyak buktinya itu close contact via melalui udara. Jadi ketika ini ceritanya nggak ada pakai masker lah ini kan, ngobrol-ngobrol. Apalagi durasinya lebih dari 15 menit. Jadi ketika ngobrol-ngobrol itu terhirup oleh orang yang rentan. Nah, terhirup. Dan disitulah dia kenanya. Itu yang mekanisme penularan yang paling utama. Itu droplet kabut yang ukurannya sekitar lebih kecil dari 5 mikrometer lah. Rambut dibagi berapa gitu. Dan itu bisa ditiup angin ya Bang? Iya. Bisa ditiup angin tapi dia jangkauannya terbatas. Oh, jangkauannya terbatas. Misalnya gini. Kalau kita dalam ruangan ini kan, kalau dia suhu dingin, lembab, makin lama dia mengambang. Sepanjang dia masih, kan ada cairan itu kan, dia sepanjang dia nggak mengering, ya semakin lama dia bertahan di udara gitu. Ada kasus yang menarik ini di Korea, di sebuah kafe franchise internasional yang terkenal. Ada satu orang yang positif, nongkrong di situ selama berjam-jam. Sama masalah 2 jam sih masalah kan, bersama teman-teman ngobrol. Setelah beberapa waktu kemudian di situ kluster baru diselidik ada muncul kluster baru dari kafe itu. Sekitar 50-an orang positif berasal dari satu orang ini di ruangan tertutup itu ya. Iya, kafe ya kan, ya, kafe tertutup, betul. Ada AC gitu kan. Yang paling menarik dari kasus tersebut, ada 4 orang pelayannya itu negatif semua, nggak ada yang kena. Ternyata yang 4 ini semua pakai masker, menjaga protokol semua. Itu kan bukti, kan jadi satu bukti langsung bahwa metode penularan itu close contact. Sedangkan metode penularan yang lain, droplet melalui yang jatuh di permukaan benda-benda, kayak di meja, itu droplet yang kasar lah kan, kita mencet langsung nampak. Kan kadang nampak itu kan ketika kita nampak. Yang besar-besar, ukurannya sekitar di atas 100-200 mikron, dia ke atas lah gitu kan, nampak dia kan, yang membawa mengandung virus kan, jatuh di meja, di handphone kita, di gadget, di laptop, di permukaan-permukaan benda yang kita namai istilahnya itu pomits. Nama benda-benda medianya itu namanya pomits ya kan. Kemudian asumsinya nanti kan ketika ada orang misalnya terpegang dia tersentuh dia droplet kasar tadi, kemudian nggak sengaja dia ngusap-ngusap mulutnya, berpindah secara tidak langsung kan, berpindah dari orang positif jatuh ke meja, kemudian dari meja pindah ke merumnya. Sebetulnya itu ya memungkinkan, nggak nol juga, tapi dari segi sampai sekarang nggak ada bukti yang terdokumentasi dengan baik bahwa ada kasus penularan melalui droplet kasar. Nggak ada gitu. Yang ada hanya close contact tadi, tapi kalau droplet itu sifatnya teoritis, asumsi. Karena kalau di sini aku punya catatan ya Bang ya, kalau ada di kayu itu dia bisa bertahan 4 hari, si virusnya, lalu kaca 5 hari, plastik baja 3 hari, terus di karton atau kertas 24 jam gitu loh. Kan yang terbaru saya baca kemarin langsung kan, ada yang sampai 28 hari tahan di smartphone. Di smartphone ya? Iya, 28 hari. Ada penelitian yang lain selain itu kan, itu kan penelitian lain. Iya. Semua ceritanya. Ya kondisional sih itu kan, maka bisa bertahan sampai 28 hari di gadget itu kan. Satu, lamanya dia bertahan di benda-benda pomitsnya itu sangat bergantung kepada kondisi lingkungan, pada suhu udara berapa suhunya, kelembabannya, alias. Jadi pada prinsipnya semakin lama dia dalam berbentuk cairan droplet itu nggak mengering, ya segitulah dia bertahannya. Kalau dia udah mengering, ya kemampuan dia untuk mengekspresi itu udah drastis menurun. Tapi tetap berisiko kan Bang? Iya. Makanya saya bilang nol juga, ada kemungkinan ada, tapi kecil gitu. Sehingga kita harus membuka pintu dengan bahu contohnya gitu kan. Terus ada sekarang istilahnya itu corona finger. Jadi kita bawa kantongan plastik dengan alat bantu gitu. Itu sebenarnya disarankan juga nggak sih? Namanya apa ya, otoritas resmi itu, mereka selalu memegang prinsip
guru kencing berdiri, maaf, murid kencing berlari. Mm-mm. Jadi namanya meminimalisir serendah mungkin kemungkinannya, mereka menganjurkan itu. Oke. Cuci tangan dengan sabun kalau sebelum dan sesudah beraktivitas. Ya, jadi protokol standar. Namanya dari sudut pandang mereka, ya sekecil apapun kemungkinan harus di-cut gitu kan. Iya. Gitu. Tapi secara ilmunya, secara secara ilmu pengetahuan sebetulnya kemungkinannya relatif kecil ya. Bukan nol pasti. Kalau bersalaman itu seperti apa, Bang? Kita bahkan sudah salam namaste gitu, atau tidak bersentuhan tangan dengan tangan. Menurut Abang melihat situasi itu atau kebiasaan kita yang baru itu seperti apa? Itu sebenarnya menjadi solusi nggak sih tidak bersalaman dengan bersentuhan itu? Ya kembali lagi dari protokol standar tadi itu kan mindset mereka itu sekecil apapun kemungkinannya ya tetap dianjurkan gitu kan untuk tidak bersalaman misalnya bersentuhan, karena teori dari droplet tadi itu droplet kasar kan, kalau kita ada tangannya mengandung virus droplet bersalaman takutnya ditakutkan berpindah. Makanya dianjurkan untuk tidak kontak, untuk jaga jarak ya itu tadi. Terus gini Bang, ada situasi yang tiba-tiba muncul pada saat COVID-19 ini ada di Indonesia, yaitu kelompok-kelompok yang tetap berniatkan diri untuk berolahraga, gitu. Nah, baik itu mungkin nge-gym, ya, berenang, atau yang sekarang lagi sangat ngetrennya adalah goes, atau bersepeda, sepeda gerombolan. Padahal ya, kalau kita lihat, kalau saya sendiri pernah mencoba berolahraga dengan masker itu cukup, kalau saya katakan, cukup tidak nyaman. Itu menurut Abang seperti apa sih Bang? Ya kan salah. Jadi kan karena ini tadi belum penyakit COVID-19 yang menular ini belum ada obatnya. Obat yang spesifik langsung bisa menyembuhkan gitu kan. Masih dalam penelitian. Belum ada vaksinnya. Jadi secara umum satu-satunya andalan kita untuk bisa selamat dari COVID ini menjaga kinerja atau fungsi sistem imun kita. Ya salah satunya olahraga ya kan, udah standar kan. Dengan misalnya olahraga tadi itu dengan goes yang lagi tren akhir-akhir ini kan, apalagi bergerombolan gitu kan. Kemudian bagaimana dengan masker? Karena itu kan protokol penjagaannya tadi kan masker yang paling utama. Jadi ada orang yang olahraga itu ya malah sakit dia kalau berolahraga sambil pakai masker, sesak gitu kan, ya malah menyakitkan gitu kan. Jadi kalau nggak pakai nanti jadi potensi tertular atau menularkan. Jadi gimana bagusnya? Ya kembali ke orangnya masing-masing. Maksudnya gini, kira-kira kalau dia memang nggak sanggup dia pakai masker ketika dia berolahraga, nggak cuma bersepeda, misalnya nge-gym di studio olahraga atau di apa gitu, ya silakan. Tapi yang bisa kita sampaikan jangan bergerombol, jangan rame-rame. Bersepeda sendiri-sendiri aja gitu. Kalaupun rame-rame ya jaraknya betul-betul harus jauh, 10 meter paling tidak gitu. Berarti boleh bersepeda tanpa masker? Ya boleh saja, apalagi dia nanti ditangkep. Ya kembali lagi kan tadi kan ke dari sudut pandangnya pemerintah kan, sekecil apapun kemungkinannya harus dianjurkan. Ya kalau dia misalnya berolahraga ya pandai-pandai lah nyari lokasi yang nggak ada razia maskernya, ya kan? Pinter-pinter nyari lokasi yang nggak ada razianya. Atau di sekitar perumahan aja. Tapi kok titik-titik razia pindah-pindah Bang? Ya nasib-nasib. Baik. Tapi kalau dari segi kesehatan itu mempengaruhi nggak sih kalau kita berolahraga dengan tetap menggunakan masker, itu sebenarnya baik apa buruk untuk terlepas dari besar kecilnya pasti pengaruh. Kita sesak nafas, udah nggak sehat lagi kan? Nggak usah kita bilang berapa signifikannya pengaruhnya sama kesehatan atau bukannya bikin sehat malah bikin sakit ya. Kita sendiri kita olahraga, udah kan menjadi sakit namanya, itu kan penyakit itu namanya, ya kan? Jadi ya nggak dianjurkan ketika olahraga pakai masker. Apa itu yang dimaksud dari Pak Menteri yang pernah mengatakan bahwasannya Anda berolahraga belum tentu Anda bebas COVID? Ya karena tadi olahraga itu kan latar belakangnya supaya sistem imun kita terjaga kuat. Tapi nggak ada yang bisa menjamin imun yang gimana itu yang betul-betul bisa bertahan melawan serangan virus. Kita hanya berusaha baguskan sistem, sehatkan badan,
Tapi nggak ada jaminan dia nggak akan terinfeksi virus atau sakit karena virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan ya. Cuma usaha aja. Oke. Lalu kita berolahraga pakai masker. Ini lagi-lagi masker yang menjadi perbincangan yang cukup hangat di masyarakat. Masker di awal dikatakan tidak boleh menggunakan masker yang non medis karena masker non medis dipakai hanya untuk medis. Pada saat itu masker juga harganya cukup melangit ya Bang ya. Langka. Ya, cukup langka dan melangit gitu loh. Dan pemerintah menganjurkan menggunakan masker kain. Ya. Masker apa saja boleh. Iya. Dibuat sendiri juga boleh. Bahkan muncul UKM-UKM baru untuk memproduksi masker-masker. Scuba. Ya, lalu muncul tren scuba. Ya. Tren scuba. Terus muncul lagi peraturan bahwa di Jakarta kalau mau naik KRL pakai scuba atau buff itu tidak diperbolehkan untuk naik. Ya. Nah, ini sebenarnya nih pemerintah maunya bagaimana ini? Nah, jadi kan ada sejumlah kalangan dokter, ada dokter yang bilang bahwa hampir nggak ada gunanya itu pakai scuba gitu. Tengok kan, dokter paru pula yang ngomong kan, ya ampun nak dengarnya ini kan nggak berani juga membantah langsung. Dia dokter paru loh gitu kan. Ini cuma praktisi Praktisi, biasa ya kan. Nggak mungkin frontal membantah kan. Pada prinsipnya nggak ada akar, rotan pun jadi. Oke. Jadi dibilang scuba itu nggak ada manfaatnya, nggak standar. Ya kalau mau betul-betul standar ya N95 atau apa gitu. Oke. Itu pun nggak 100% bisa menjamin bebas COVID. Oke. Yang betul-betul bebas pakai APD lengkap, yang ada air filternya yang apa itu baru 100%. Gak mungkin kita ke kantor pakai lengkap gitu kayak baju astronot gitu ya. Nggak mungkin kan. Kalau itu 100%. Itu pun kalau berfungsi dengan baik. Kalau ada terobek bocor ya menurun. Jadi kembali lagi masalah bahan masker itu yang paling bagus. Masalah faktor kemungkinan tetap ada scuba itu manfaatnya. Coba pakai scuba, ngomong pasti basah kan? Otomatis kan terhalangi droplet itu di sini kan, nggak mencerat kemana-mana kan? Jadi ya nggak oke, mungkin kemungkinannya lebih rendah dibandingkan yang pakai masker surgical mask atau masker medis. Tetap ada aja gunanya. Satu hal menurut saya itu himbauan tidak memakai scuba itu kurang bijaksana. Satu, kita kan sedang membangun kesadaran masyarakat pentingnya memakai masker, mengingat karena tadi faktor utama mudah penularannya kan, makanya kita pakai masker. Jadi yang paling ini kan kita sedang membangun kesadaran masyarakat betapa pentingnya pakai masker, apalagi di tempat-tempat yang berisiko kayak kafe-kafe, apalagi di rumah sakit kan. Jadi biar aja lah dulu, jangan usah dipatahkan semangat masyarakat. Scuba nggak ada gunanya itu, udah hampir nggak ada gunanya, apanya. Kemudian apa itu harus SNI, jangan dipersulit gitu loh. Kita sedang membangun kesadaran masyarakat mengenakan betapa pentingnya pakai masker itu aja dulu. Kita masih dalam tampahan itu gitu. Ketika nanti udah betul-betul hampir 100% atau 80% 90% masyarakat, ya bolehlah perlahan-lahan dianjurkan memakai yang lebih baik gitu kan. Jadi untuk sekarang ini rasanya terlalu prematur untuk scuba, hampir nggak ada gunanya. Gitu. Berarti jenis masker apa aja sebenarnya boleh ya? Boleh. Pada prinsipnya itu tadi nggak ada akar, rotan menjadi. Itulah tadi saya bilang contohnya langsung scuba tadi. Memang satu lapis dia kan. Coba tes pakai sendiri, pasti basah atau paling tidak ada yang terhalangi gitu dropletnya kan. Jadi ada manfaatnya. Kalau ada yang bilang dia nggak ada manfaatnya, ada omong kosong itu. Dan informasi juga Bang, ini kita kan tahu nih ketika kita tanpa disadari menyentuh si droplet tadi, lalu untuk menghindari kita memegang mulut dan hidung, itu mungkin bisa teratasi dengan masker. Namun bagaimana dengan bagian mata? Karena muncul istilah face shield yang ada di masyarakat, bahkan ada yang beranggapan bahwa face shield itu bisa digantikan dengan masker. Jadi kalau udah pakai face shield, ya udah nggak usah pakai masker lagi. Gitu loh. Menurut pendapat Abang seperti apa? Itu fatal ya, kesalahan fatal. Pemikiran yang salah kaprah. Kalau dia udah pakai face shield nggak pakai masker itu salah kaprah bener. Karena alat pencegahan utama kita itu masker. Jadi melalui sistem pernapasan.
Dan kemudian face shield itu salah satu latar belakang mengapa ada anjuran pakai face shield itu karena diduga bisa menularkan virus itu tertular kita itu melalui mata. Padahal sampai sekarang, sampai detik ini pun yang kita tahu itulah ya, tidak ada satu bukti pun bahwa COVID-19 bisa menular melalui mata. Tidak ada, buktinya langsung ada. Masih sifatnya teoritis atau asumsi. Ya memang iya, saya nggak berani bilang juga nol, karena ada juga reseptor-reseptor tempat melekatnya virus di bagian pembuluh darah mata ada. Makanya secara teoritis ya bisa jadi gitu. Tapi rasanya dari segi apa ya? Ya itu tadi nggak ada buktinya. Bukan berarti abang karena pakai kacamata abang anggap bahwa face shield itu tidak ada fungsinya. Bukan. Enggak ya? Pakai kacamata nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, oke. Jadi face shield itu penting bagi tenaga medis ya. Dia berhubung langsung yang kontak. Ya paling tidak kan namanya medis kan harus standar lengkap dia. Iya benar. Face shield untuk mengatasi muncrat di wajahnya apa segala itu kan. Memang ada sih alasan lain memakai face shield itu. Misalnya ada droplet ya tuh. Rupanya ada penelitian yang berhubungan dengan face shield bahwa sama bisa dibilang nggak ada gunanya kan. Kalau ngomong nggak ada gunanya bisa kayak dibanding scuba tadi, lebih bagus kita ngomong lebih nggak ada gunanya face shield daripada scuba. Lebih nggak ada gunanya face shield daripada scuba. Lebih masih penting scuba. Kalau tapi dibilang peraturan yang keluar adalah mengenai scuba, bukan mengenai face shield. Face shield kayaknya nggak pernah nggak ada dibahas, nggak ada dibahas. Karena memang sampai sekarang otoritas resmi ya pakai kalau mau gitu, nggak dianjurkan gitu, nggak ada anjuran khusus gitu. Apalagi ada penelitian justru pakai face shield itu udara mumprat itu masuk gitu ke sela-sela, jadi ya bisa dibilang nggak ada gunanya. Hampir nggak ada gunanya gitu. Kalau dari tarikan hidung itu dari rongga face shield itu bisa iya. Seperti itu kah, Bang? Nah kan kabut pembicaraan tadi kan berupa kabut gitu kan, kayak kita di daerah dingin. Kayak kacamata nih ya, kabut ya. Itu lah dia bahasa lembah gitu. Oh, berarti seperti kabut yang ada di kacamata kita itu sebenarnya COVID itu. Gitulah dia. Seperti itu ya, kalau bisa kita perumpamakan gitu ya. Oke, kita break dulu. Kalau kita berbicara pemerintah mencoba terus untuk melakukan atau memunculkan aturan-aturan baru sembari dipersiapkan penanggulangannya seperti vaksin yang kemarin pernah dicuatkan tapi bergeser lagi dari bulan yang sudah pernah disampaikan oleh pemerintah. Sebenarnya ini vaksinnya ada nggak sih, Bang? Sampai sekarang vaksin yang udah di-approve oleh lembaga-lembaga kesehatan resmi dunia ataupun lokal itu nggak ada. Jadi cerita vaksinnya gini, sekitar bulan Februari tanggal 11 nggak salah, waktu announcement pertama dari Tedros, dirjennya WHO. Ketika itu dia bilang bulan Februari ya, 11 Februari saya ingat 11 Februari, bahwa dari hasil diskusi dia dengan 400 ahli saintis dari seluruh dunia. Waktu itu kan dia kan lagi meeting dengan para ahli sedunia kan, bahwa vaksin untuk COVID-19 ini diperkirakan akan ada dalam 18 bulan. 18 bulan. Dalam 18 bulan dari Februari lah kita bilang. Berarti akhir tahun ini atau pertengahan tahun depan. Teoritis waktu itu kan diperkirakan. Berdasarkan hasil diskusinya dengan para ahli terkait kan. Kemudian padahal pembuatan vaksin ini nggak sembarangan dan lama, dananya besar. Yang standar itu 5 tahun ke atas, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun pun ada gitu membuat. Karena ya bukan gampang bikin vaksin ini. Jadi itu kenapa untuk COVID ini bisa secepat itu terburu-buru, nggak dipaksakan gitu. Jadi wajar saja ada sebagian masyarakat yang ragu, takut pakai vaksin itu. Ini nggak betul ini, keamanannya diragukan. Ya wajar, tapi sebenarnya kalau kita edukasi, ada 3 alasan utama mengapa kita nggak ragu sama vaksin yang sedang dikembangkan ini. Yang pertama, waktu kasus SARS sama MERS, vaksin udah dikembangkan. Tapi entah kita lagi beruntung karena sesuatu dan lain hal, sebelum vaksinnya selesai, pandeminya lenyap dengan sendirinya. Sampai sekarang pun tak ada yang tahu penyebab sebetulnya apa.
ada saya baca itu buku terbitan PBB yang resmi, How SARS End gitu kan, nggak ada yang tahu. Jadi ada dibilang di situ salah satu topiknya itu luck, keberuntungan. Ya kita beruntung aja, tiba-tiba hilang gitu. Ya sebenarnya dia mengapa dia hilang nggak ada yang tahu, sama satu orang nggak ada yang tahu sebenarnya kok bisa hilang. Akhirnya. Jadi ketika vaksin dikembangkan, pandeminya udah hilang, ya donaturnya nggak mau lagi biayain, siapa mau make? Dilanjutkan dananya besar loh, bukan 100 juta miliar, triliun bahkan kan. Ya donatur pun nggak mau melanjutkan, putus di tengah jalan untuk pembuatan vaksin SARS. Ya kan? Itu salah satu alasan. Jadi yang alasan pertama mengapa bisa 18 bulan, melanjutkan yang tertunda. Oh, memang sebenarnya sudah ada dan dilanjutkan yang sudah tertunda. Karena kan sama-sama coronavirus. Oke. Nggak gitu jauh kali perbedaan antara SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV. Nggak signifikan ya. Makanya dia satu keluarga. Perbedaan mereka nggak begitu beda kali gitu. Jadi masih dalam vaksin dalam cakupan coronavirus. Jadi melanjutkan yang tertunda. Itu aja udah hemat. Itu juga kah yang pernah disampaikan bahwa sebenarnya ada yang sudah meneliti bahwa COVID ini akan ada? Belajar dari SARS itu, ada penelitian tahun 2007 oleh Vincent di jurnal American Society of Microbiology tahun 2007. 2007 ya? Iya, bahkan sebelum SARS itu ya, bahkan SARS kan 2012. Ini penelitian apa ramalan, Bang? Saya sudah SARS 2002. Ini penelitian apa ramalan? Hasil penelitian ilmiah. Hasil penelitian ilmiah. Mereka teliti di reservoir virus-virus di gua-gua di Cina gitu kan. Setelah hasil penelitian mereka, dengan nyata-nyata ada tulisannya itu bahwa suatu saat nanti ini akan jadi pandemi kayak jadi time bomb gitu. Pasti akan terjadi. Cuma mereka nggak bisa menentukan kapan. Itu tahun 2007 tuh jurnal penelitiannya itu. Udah diperingatkan sebelumnya. Ya, itu tadi ada hubungannya dengan vaksin itu jadi juga bahwa penelitian coronavirus itu tetap berlanjut juga. Cuma masalah vaksin tadi itu kan kita hanya melanjutkan yang tertunda. Udah di situ aja kita udah hemat berapa tahun. Udah 2-3 tahun hemat kan. Nah, kemudian alasan yang kedua, penelitian yang sangat intensif dari Januari sampai Oktober ini ada puluhan ribu paper. Diperkirakan mungkin sudah mencapai 80.000 paper penelitian khusus terkait penyakit ini dan virus penyebabnya. Ini pencapaian sangat luar biasa dan yang bersejarah. Nggak pernah sejarahnya manusia dalam waktu secepat ini meneliti suatu objek penelitian sebanyak ini. Ya? Ini prestasi ilmiah yang luar biasa memang. Nggak pernah sejarahnya ada kejadian seperti ini. Jadi kan saking fokusnya bisa mempercepat karakter dari si virus ya. Itu kan penting diketahui dulu karakternya, baru kita bisa bikin vaksinnya kan. Jadi di situ aja udah hemat. Kan ada tahap penelitian bikin vaksin itu kan, tahapan penelitian, di situ udah berapa tahun kita hemat kan, udah terkat gitu kan. Yang kedua tadi alasannya tadi, saking banyaknya penelitian ini bisa lebih cepat kita mengenal karakter si virus tersebut. Alasan yang ketiga, ini yang diharmonisasi oleh PBB, kerjasama yang luar biasa dengan dana yang bisa dibilang hampir nggak terbatas saking banyaknya. Yang PBB ini, WHO inilah yang mengharmonisasi lembaga-lembaga penelitian dan para penelitian sedunia yang berhubungan dengan vaksin. Jadi terorganisir dengan baik dan rapi. Jadi 3 alasan utama inilah makanya bisa 18 bulan. Jadi kalau ada yang bilang buru-buru dipaksa, maaf cakap dia nggak tahu apa-apa soal itu berarti. Tapi mungkin ya sih Bang, perjalanan 18 bulan ini ternyata si COVID-19 ini malah menjadi lebih kuat lagi dari vaksin yang mau diciptakan ini, Bang. Udah ada, ini juga pertanyaan sangat bagus itu. Kan virus ini gampang bermutasi. Iya. Benar. Virus ini gampang bermutasi. Kalau nggak salah 2 kali, berapa kali per bulan itu mengalami mutasi. Tapi virus mengalami mutasi yang signifikan, karakteristiknya berbeda. Tiba-tiba misalnya dari karakteristik yang nggak ganas jadi ganas, itu kecil kali kemungkinannya. Kecil kemungkinan. Mutasi bisa saja. Makanya kecil kan, nggak mungkin kita bilang 0. Ada kemungkinan, tapi kecil gitu. Jadi bahkan berdasarkan penelitian-penelitian terakhir yang udah diteliti antara
virus yang yang udah diketahui karakternya sekitar Januari dibandingkan dengan virus yang ada udah sekarang, itu karakteristik dari segi keganasannya itu nggak ada berubah, sama aja gitu. Bahkan ada kecenderungan keganasannya menurun. Yang udah ada juga karakteristiknya yang lain, lebih menular, lebih cepat daya tularnya gitu kan, lebih kalau salah lebih gampang lengket di saluran bernapas gitulah. Ya kan? Ada penelitian memang bahwa mengalami mutasi daya tularnya semakin cepat dan semakin terbukti memang iya telah berubah. Tapi ada peneliti terkait bilang masih dalam cakupan vaksin yang sedang kembang saat ini. Berarti masih bisa apalagi yang front runner, apalagi yang vaksin-vaksin yang utama gitu. Masih dalam cakupan mutasi-mutasi karakter virus untuk SARS-CoV-2 itu masih dalam cakupan dari vaksin-vaksin yang sedang dikembangkan saat ini. Berarti sudah berapa persen ini untuk si vaksin ini sampai bulan Oktober ini? Kemarin juga pemerintah kita melalui Menteri Erlangga menyampaikan bulan November itu udah ada. Bulan depan berarti kan? Bulan depan. Udah ada vaksinnya, udah mulai udah tersedia dan akan didistribusikan mulai November, terutama dan dengan metode pengaplikasian vaksin yang menggunakan skala prioritas. Dari negara mana Bang vaksinnya Bang? Dari ada 3 produsen, dua dari Cina yang pasti, satu lagi mungkin Cina juga, tiga-tiganya mungkin. Yang saya yakini 2, cuma satu lagi saya lupa. Yang pasti ada 3 produsen, kita katakanlah tiga-tiganya dari Cina. Lantas kenapa kalau dari Cina? Tapi kan kita tahu sama-sama Bang, Wuhan, Cina itu adalah informasi yang kita dapat bahwasannya dari situlah awal informasi COVID-19 ini. Tapi kita juga ngambilnya dari Cina lagi. Justru logika teknisnya tuh mereka yang paling konsen meneliti coronavirus. Mungkin udah berapa dekade. Tapi katanya nggak ada konspirasi Bang. Nggak ada. Saya nggak yakin nggak konspirasi itu. Jadi mereka udah mengenali betul karakternya, udah banyak mempelajari si coronavirusnya ini, dan masuk akal sekali mereka lebih mudah menemukan vaksin untuk si coronavirusnya, karena udah intensif mereka meneliti selama hitungan dekade. Jadi ya, kalau saya sendiri pribadi nggak meragukan sama sekali vaksin dari Cina. Bahkan kalau perlu, ini kan tadi kan sedikit balik skala prioritas ya, maka masuk akal karena jumlahnya masih terbatas. Yang diprioritaskan itu yang paling berisiko, tenaga medis, kaum manula, TNI, Polri, dan tenaga pendidik diprioritaskan dulu. Tenaga pendidik divaksin biar cepat sekolah-sekolah dibuka, kalau udah banyak orang tua stres gara-gara daring. Jadi menggunakan skala prioritas tadi. Jadi vaksin itu kan dibuat nggak langsung ada tahapan-tahapannya kan. Tadi itu kan diuji kepada hewan dulu, udah lewat, kemudian itu ada 1 orang atau beberapa orang, pada ribuan orang hingga pada puluhan ribu orang. Dan saya pribadi itu kan saya percaya gitu, nggak meragukan gitu bahwa keefektifan dan keamanan walaupun dari Cina yang katanya banyak barangnya itu imitasi atau kalau Cina itu saya perhatiin ya sedikit agak melenceng. Kalau sekali bagus barangnya bagus Cina itu. Kalau udah hancur ya kayak kereta-kereta habis mocin-mocin kemarin kan udah jadi barang rongsokan semua kan. Tapi saya perhatikan ya, produk-produk Cina ini udah sekali bagus sekali. Bagus ya. Kualitasnya ya dunia gitu. Jadi untuk vaksin ini kan nyangkut nyawa jutaan manusia. Saya pun nggak mungkin lah pemerintah main-main soal nyawa ini kan. Mereka akan banyak di backup oleh para peneliti terkait juga. Pasti mereka akan meneliti keamanan itu yang pertama dulu, yang paling utama sebelum keefektifannya. Keamanannya bagaimana? Kemudian efektif atau tidak kan? Dan ya banyak orang-orang yang berilmu yang membackup pemerintah juga. Kita pun mustahil lah punya niat jahat pemerintah asal-asalan ngasih gitu kan. Lagian kan produsen-produsen Cina itu kan melakukan tahapan-tahapan penelitian yang terbuka. Mereka melaporkan secara rutin hasil perkembangan uji-uji mereka, banyak perkembangannya, ada efek samping dan sebagainya. Mereka melaporkan secara terbuka, transparan. Jadi secara pribadi saya bahkan kalau mau gitu ada, saya dan keluarga saya dulu saya langsung saya pakai sekali untuk kalau melakukan vaksin. Iya, kalaupun ada, tapi kan karena pemerintah memprioritaskan itu jumlahnya sekitar 30 juta dulu nggak salah.
Berarti menurut Abang, sekali lagi saya tanyakan ke Bang Rahmat, vaksinnya kapan dan selesai pandemik di Indonesia ini kapan? Tadi itulah memang saya pribadi salut sama WHO. Betul-betul terorganisir langkah-langkah yang mereka lakukan. Bahkan sampai prediksinya begitu akurat kayak vaksin tadi kan, 18 bulan. Dan terbukti, dan kemungkinan besar udah saya baca itu yang produsen utama dari AstraZeneca, Pfizer, dari Oxford. Akhir Desember ini udah ada. Dan untuk vaksin. Kemungkinan besar udah ada. Ini di atas 90% udah akan ada di akhir tahun ini, Desember ini. Dan udah ada dan mulai didistribusikan. Sedikit agak balik sedikit. Sebenarnya yang dikhawatirkan oleh para ahli terkait itu bukan keamanan dari vaksinnya sendiri atau keefektifannya. Yang paling mereka khawatir juga, tapi yang paling mereka khawatirkan justru pada distribusi dan jumlahnya kurang atau distribusinya nggak bagus. Jadi ya kembali lagi akhir tahun ini insya Allah udah kemungkinan besar udah pasti ada Desember ini. Apalagi pemerintah udah ngomong langsung resmi Desember ini kita akan mulai didistribusikan. Kita anggaplah udah ada. Jadi mulai awal tahun depan udah mulai didistribusikan lah secara bertahap. Berhubungan dengan berakhirnya pandemi vaksin ini. Satu-satunya memang andalan kita untuk mengakhiri vaksin. Untuk mengakhiri pandemi COVID. Memang vaksin. Mengapa? Salah satu alasan utamanya itu vaksin itu dia berfungsi spesifik langsung pada virusnya. Vaksin ini kan didesain untuk melawan virus SARS-CoV-2, spesifik gitu kan. Jadi ketika kita udah divaksin, kemudian pada suatu saat ketika kita terpapar atau terinfeksi, badan kita udah punya sistem imun yang terlatih karena vaksin tadi itu untuk melawan si virus. Jadi ya insya Allah kita nggak akan sakit, kalaupun sakit nggak sampai parah. Dengan melalui vaksin itu kan. Itulah salah satu alasan utama mengapa bahwa ini akan faktor yang menentukan berakhirnya pandemi, karena dia sifatnya proaktif, langsung spesifik untuk terhadap SARS-CoV-2-nya. Kalau metode lain meminum gizi-gizi tinggi, suplemen, olahraga, itu kan sifatnya untuk kekebalan umum, nggak spesifik untuk si SARS-CoV-2-nya gitu kan. Kalau ini langsung memang gitu kan. Jadi memang salah satu andalan kita untuk mengakhiri pandemi ini memang vaksin, tentunya yang vaksin yang aman dan efektif kan. Jadi ini intuisi saya memang dari sebanyak yang saya pelajari, ya relatif banyak ini ya, menurut saya sih banyak, karena udah semenjak Februari saya intensif mempelajari terus setiap hari belajar. Itu pertengahan tahun depan. Ini global. Pertengahan tahun depan ya, untuk global ya? Ya, untuk global. Untuk global, insya Allah saya yakin sekali pertengahan tahun depan WHO akan mencabut status pandemi. Mencabut status pandemi. Kalau mengenai lenyapnya COVID itu kemungkinan besar tidak akan lenyap dari manusia, tapi mungkin jadi mirip flu biasa suatu saat nanti atau menjadi endemik. Itu paling cepat pertengahan depan, paling lambat akhir tahun 2021 ya. Selambat-lambatnya akhir 2022. Mengapa bisa bertahap-tahap gitu? Ya kembali kepada jumlah kuantitas vaksin dan distribusinya. Kalau misalnya jumlahnya cukup, distribusinya bagus, pertengahan tahun depan kemungkinan besar udah cabut pandemi. Tapi bukan berarti udah ada vaksin kita jadi longgar. Jangan salah paham. Jangan salah paham sekali. Banyak kadang ahli menantang vaksin nggak jadi. Ya iya, memang bukan cuma vaksin doang tiba-tiba lenyap, enggak. Harus diikuti dengan metode teknik-teknik epidemiologis, kontak tracing, uji dan sebagainya, tetap berlanjut. Kemudian protokol-protokol pencegahan umum dan personal, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak yang standar-standar itu ya tetap kita lakukan gitu. Baik Bang Rahmat, mungkin apa yang pengen Abang sampaikan melalui YouTube channel Gantari TV ini kepada masyarakat Indonesia perihal COVID-19 ini, Bang? Yang pertama, penyakit COVID-19 ini nyata. Dan sekali kita kena sakit sekali. Satu, kita kena, otomatis kita terisolasi. Kalau kita pebisnis, restoran kita kena, otomatis restoran kita digesegel. Otomatis keluarga kita pun harus diperiksa dan di karantina mandiri, kita nggak berkegiatan itu kan. Jadi
Apalagi kalau kita memang badan kita nggak sanggup, kena sakit, saya yakin sekali kalau udah kita kena sakit COVID itu sakit sekali. Apalagi udah jatuh ke paru-paru, paru-paru kita udah dijajah habis sama virusnya, hancur paru-paru kita, bernapas pun susah. Bayangkan kita orang munggap-munggap, ya sakit sekali. Saya yakin kalau udah sekali kena, sakit sekali meninggalnya. Jadi itu satu. Jadi jangan main-main sama COVID ini gitu. Yang kedua, ya kembali lagi lah. Memang oke lah, nggak seganas itu atau nggak secepat atau menular, karena dia bukan airborne, bisa menular dari satu desa ke desa lain, bisa dibawa angin dari satu tempat ke tempat lain, enggak. Dia airborne-nya terbatas. Memang betul nggak seganas itu, nggak semenular itu gitu kan. Tapi kembali lagi yang saya bilang, kalau sekali kena sakit kali. Jadi tetaplah kita aware, menyadar tetaplah kita mengikuti protokol-protokol kesehatan yang standar, terutama masker. Khususnya di tempat-tempat yang berisiko tinggi, ruangan yang tertutup, lembab. Apalagi di situ ada, kalau saya pribadi kan punya tips pribadi yang jarang dibahas lain. Biasanya saya kalau pergi ke satu tempat itu, saya mengamati lingkungan. Saya perhatikan dulu gitu kan, orang-orangnya, bukan ya lah orang-orangnya lah kan. Waktu saya ke bank mengurus, ada ke bank ada mengurus tabungan kan. Saya perhatikan dulu orang-orang yang dulu. Perhatikan satu-satu situ saya lihat. Kira-kira ada yang sakit, ada yang batuk bersin, udah nggak enak perasaan itu. Bagusan cabut aja lah, bisa ditunda gitu. Itu salah tips yang nggak ada yang lain saya temukan itu. Saya karang-karang sendiri lah, karang-karang tanda kutip lah ya, ada dasarnya gitu kan. Jadi saya tengok itu salah satu tipsnya yang pertama. Kira-kira udah nggak enak, ada yang batuk-batuk bersin, apalagi nggak ada pakai masker, udahlah nggak usah lah, menghindarlah dari tempat itu. Padahal belum tutup COVID ya bang ya? Dulu ya, itu kan selalu usaha menjaga kita. Kemudian pakai masker. Itu yang dua itu yang paling utama, masker ini kalau alat. Kalau cuci tangan seperlunya aja lah. Seperlunya aja ya, atau pakai hand sanitizer itu seperlunya aja ya bang ya? Iya. Oke. Terima kasih Bang Rahmat sudah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bersama dengan kita, tentunya untuk para penonton YouTube channel Gantari TV. Dan mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi ya Bang ya, buat ngobrol-ngobrol atau juga punya informasi terbaru mengenai COVID-19 ini. Baik, berbulan-bulan kita merasakan lelahnya menghadapi COVID-19. Segala cara dilakukan, sampai-sampai masker pun dipersalahkan. Suka tidak suka, akhirnya kita harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Salam sehat, Gantari TV.